Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa innal ilma bitta'allum. Wa qala aidan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wasyukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin dapat kita hitung. Dan semoga atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua itu, kita sebagai hamba-hambanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebelum kita menyampaikan kajian seperti biasa, setiap 1 bulan sekali saya membacakan kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu tentang fikih perbandingan ya di antara para ulama madhab. Namun sebelum itu saya ingin sebagai mukaddimah menjelaskan sedikit tentang mindset, yaitu tentang pikiran ya, dan kekuatannya ya. Bapak Ibu, seorang ulama ya bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau ini seorang ahli tafsir ya, pernah mengatakan bahwa pikiran itu salah satu alat ukur. Jadi salah satu alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang baik ya, sesuatu yang dinilai baik ya, tentu yang lebih menjamin kehidupan dirinya dan keluarganya ya. Jadi sekali lagi, pikiran yang ada pada diri kita itu sebagai alat ukur ya, untuk memilih sesuatu yang lebih baik bagi dirinya maupun keluarganya. Ini kan luar biasa kalau sudah alat ukur Pak ya. Kemudian ada juga seorang pakar ya berpendapat bahwa seseorang yang hari ini itu tergantung pada pikiran yang datang saat ini ya. Jadi hari ini itu tergantung dari pikiran setiap orang hari ini. Ada yang pikirannya mungkin hari ini ya melanjutkan tidurnya yang nyenyak begitu, mungkin sudah capek.
Tapi ada juga yang pikirannya, subuh saya harus ke masjid ikut ta'lim. Nah, ini akan menentukan kemana arah kita bergerak dan berjalan. Itu tergantung dari pikiran kita. Begitu juga besok Anda atau seseorang ditentukan oleh kemana pikiran yang akan membawa kita. Jadi itulah fakta dan kenyataan bahwa manusia sekali lagi akan ditentukan oleh pikiran, yang akan dengan pikiran itu kemudian semua anggota tubuh kita, semua yang ada pada diri kita ini akan mendukung sepenuhnya apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Yang sering dalam bahasa agama itu, di dalam diri kita ini ada segumpal darah yang kita sebut dengan al-qalb. Yang dia katakan, kalau al-qalbu ini baik, maka seluruh akan baik. Seluruh anggota tubuhnya akan baik. Begitu juga jika anggota tubuh yang segumpal darah ini buruk atau berpikiran yang buruk, maka juga akan berpengaruh, akan didukung oleh semua anggota tubuhnya untuk arah yang buruk. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, manusia tergantung dengan pikirannya. Kemudian ternyata ada pembagian kelompok manusia. Ya, ada kelompok insan yang dibagi ada 5 jenis manusia. Nanti coba kita masuk kepada jenis yang mana. Kelompok manusia yang pertama yaitu kelompok yang tidak tahu apa yang diinginkan, gak jelas keinginannya. Jadi ada ternyata manusia yang tidak tahu apa yang diinginkan di dalam kehidupannya. Nah, manusia yang pertama ini bisa diibaratkan seperti daun, seperti daun atau pohon yang ditiup oleh angin dan bergerak ke arah yang tidak menentu. Nggak punya tujuan, nggak punya keinginan, ya sudah. Ada orang ke sana, ingin ke sana, kemari. Tidak punya pendirian, tidak punya pegangan yang jelas, Sehingga orang yang seperti ini akan kita temukan sering mengeluh, sering berkeluh kesah dalam kehidupannya, Aduh, hidup ini susah, hidup ini kemudian tidak ada peluang. Ini sudah menurut pandangan orang yang sudah tidak punya apa yang diinginkan ini, maka selalu dalam pandangannya itu negatif, tidak baik. Nah, ini yang kemudian baginya yang oleh para pakar ini di dalam hidupnya tidak berbuat apa-apa untuk hidup yang lebih baik, nggak punya yang diinginkan. Kalau dalam bahasa ilmu tata bahasa Arab itu ada kaidah yang namanya wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak adanya, tidak punya fungsi apa-apa karena memang dia tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, tidak ada yang diinginkan, ya sudah, pokoknya keberadaannya itu seperti tidak ada. Yang kedua ada kelompok orang yang tahu apa yang dia inginkan, berarti punya tujuan di sini. Tapi sungguh disayangkan
sudah tahu ingin sesuatu tapi tidak ada keinginan untuk mencapainya, tidak ada usaha untuk menggapainya, ya. Nah, orang yang seperti ini diibaratkan orang yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang tujuan hidupnya, ya, tetapi ia tidak mengambil langkah positif apapun untuk mewujudkannya. Jadi tidak ada ikhtiar apa-apa, tidak ada usaha, ya. Padahal dia tahu bahwa untuk hidup lebih enak kita harus bekerja keras, harus berusaha, harus belajar, harus berlatih, ya. Jadi usaha ini adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya al ilmu bitta'allum. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa ilmu itu harus dipelajari, harus terus diusahakan untuk bisa mengetahui. Nah, kalau orang yang pertama tadi memang tidak, atau kelompok pertama tadi tidak mengetahui tujuannya, orang kedua ini mengetahui tetapi tidak berbuat apa-apa untuk meraihnya, tidak ada ikhtiar apa-apa. Ya, kalau ditanya kamu ingin jadi ini, ya, ini ingin itu, tapi kok kenapa nggak ke sekolah? Padahal kamu punya inginan, ya, misalnya ingin jadi dokter, oh, cita-citanya tinggi, ada, tahu kalau dokter tuh enak, ingin jadi ini jadi itu, tahu, tapi tidak ada ikhtiar untuk mencapainya, tidak ada usaha, apalagi untuk belajar. Nah, orang yang seperti ini juga sama, akan menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan nasib buruk yang menimpanya, ya mungkin karena kenapa nggak sekolah saya, karena orang tua saya nggak punya, karena saya ekonomi orang tua nggak mampu untuk nyekolahin saya, begitu. Jadi menyalahkan sana sini, ya. Sehingga kemudian yang terjadi, orang ini sering hari-hariannya itu ya mencela, ya, dan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ya, karena tidak ada usaha tadi untuk ikhtiar. Sudah diberikan Allah berbagai kelebihan, ya, dia tidak pernah belajar bagaimana orang-orang di sana yang tidak punya kaki, nggak punya tangan, ya, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalau ibu melihat sekarang ini di zaman internet, bagaimana seorang yang tidak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bisa melukis dengan kakinya, dengan mulutnya. Ya, kalau kita melihat juga ada orang yang masya Allah, ya, tidak punya kaki, nggak punya tangan, ya, serba kekurangan, tetapi menjadi seorang motivator dunia, ya, bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang normal, tetapi bahkan melebihinya, ya. Itu orang yang tentu harus banyak belajar seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, tadi orang yang tidak punya keinginan, nggak punya tujuan, ya, dalam hidupnya. Yang kedua punya tujuan tapi tidak ingin meraih. Yang ketiga ini punya tujuan, punya usaha, ya, dia tujuan, ingin dia capai tujuan itu, ada ikhtiar. Tapi sungguh sayang, kelompok yang ketiga ini apapun sudah diraihnya, belajar sudah, ya, S1, S2, S3 dia sudah capai. Tapi sayang, orang yang ketiga ini tidak percaya diri. Tidak percaya diri, Pak. Jadi pesimis dalam kemampuannya itu. Oh, saya belum maksimal gitu. Sehingga kemudian ketika diberikan kepercayaan, diberikan amanah, sering menolak gitu. Saya nggak mampu, ya, masih ada yang lebih mampu gitu. Jadi dia selalu mundur gitu. Nah, dibandingkan dengan kelompok yang pertama tadi, yang tidak punya tujuan apa-apa dalam hidupnya, dan yang kedua punya tujuan tapi tidak ingin meraihnya, yang kelompok yang ketiga ini jauh lebih menderita, ibu-ibu, lebih menderita, ya, karena punya kemampuan
yang sudah dia raih, tetapi kemudian dia kepercayaan dirinya sangat lemah. Ya, ada kekhawatiran kalau saya gagal nanti dilecehkan. Kalau saya gagal tidak mampu, saya nanti dibully kalau bahasa sekarang gitu kan. Karena apa? Karena pendidikan udah tinggi gitu. Udah pesantren, udah punya ilmu gitu. Jadi ketakutan itu, kekhawatiran itu, ya lebih baik nggak maju gitu. Nggak mau tampil gitu, daripada nanti saya tampil dicemooh, ya, disalahkan karena dianggap saya ini sudah memiliki tadi S1-nya sudah, S2-nya sudah, S3 sudah, ya, tetapi di dalam benak pikirannya itu apa yang dia miliki itu tidak yakin gitu. Ya, dirinya sendiri tidak yakin atas kemampuannya. Gimana dengan orang lain? Nah, orang yang seperti ini jauh lebih menderita, Bapak Ibu. Lebih menderita, ya, dibandingkan kelompok yang pertama daripada yang kedua tadi. Nah, biasanya orang yang seperti ini mudah sekali akan mendapatkan gangguan jiwa maupun fisiknya. Mudah, sangat rentan dan tertular penyakit jiwa, bisa juga fisik gitu, kalau pikirannya seperti itu. Nah, kan banyak orang-orang pinter, orang-orang ini jadi stres kalau sering kita katakan terlalu pinter gitu kan. Iya Pak. Terlalu pinter gitu ya, akhirnya kemudian menjadi gampang sekali yang kita sebut dengan memiliki kejiwaan yang IQ-nya tinggi itu karena latar belakang tadi ya, pendidikan yang sering kali disalahin gitu ya. Anak ini nggak punya kepercayaan, kan ada keluarga yang seperti itu ya, kamu harus begini, kamu harus begitu ya, nggak boleh begini, disalahin. Akhirnya itu melekat pada dirinya sehingga kemudian itu menjadi dalam pikirannya itu apa yang sudah dibawa mulai kecil dari keluarga itu kemudian dibawa sampai ke dunia luar ya, sering disalahkan. Jadi ini pendidikan keluarga ini luar biasa ya. Kadang-kadang anak kecil gitu lagi bawa ini, awas jatuh nanti pecah gitu, padahal harusnya pada saat itu biarin aja, kalau pecah berapa sih harga gelas itu Bu, daripada nanti akan berpengaruh pada kemudian anak kita nggak percaya lagi, akhirnya nggak berani melakukan sesuatu karena kemudian baru megang gelas saja sudah dilarang, takut pecah nanti. Masya Allah ya, misalnya itu dari contoh kecil itu ya, biarin saja dia melakukan sesuatu dia ini. Jadi ternyata pendidikan yang diawali dari keluarga kita itu juga akan berpengaruh sekali terhadap kelanjutan daripada anak-anak kita ya. Anak-anak yang selalu ini tidak boleh, nanti jangan begini, jangan begitu, nah, ini justru sangat juga berbahaya ya, ketika kita nanti pada kelanjutan hidup menjadi orang yang kemudian tidak punya kepercayaan diri meskipun dia sudah memiliki tingkatan ilmu yang sangat tinggi. Yang keempat, ini ada kelompok orang yang tahu pasti apa yang diinginkan ya, tahu pasti, tapi orang yang keempat ini masih sangat mudah dan rentan terpengaruh terhadap situasi yang ada di luar dirinya. Sebenarnya kalau kelompok yang keempat ini sudah sama dengan memiliki segala sesuatu tadi yang diinginkan. Yang ketiga kurang percaya diri, yang keempat ini mudah terpengaruh di lingkungan sekitar. Kalau sebagai analogi ya, semua jabatan akademis sudah diraihnya, menjadi seorang guru besar, profesor misalnya ya, jabatan tinggi dia sudah raih karena dia tahu apa yang diinginkan, dia sudah usaha, sudah diraih. Tetapi sungguh sayang, lingkup yang melingkari jabatannya di sekitarnya yang negatif tadi terpengaruh dia. Tahu bahwa perbuatan korupsi itu tidak baik,
ya, tahu nuraninya itu, harusnya ditolak. Tapi karena orang yang keempat ini masuk yang tidak bisa tadi, ya kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu kan sering Pak, tawuran itu dia nggak tahu tujuannya, kenapa dia hanya ikut saja. Dia tahu bahwa tawuran itu nggak bagus gitu. Tapi karena dalam bahasa tanda kutip solidaritas dalam arti yang negatif, dianggap nanti kalau ini saya nggak ikut-ikut dianggap waduh sok alim begitu ya, sok ini sok itu, akhirnya tidak bisa menolak ajakan-ajakan yang negatif di lingkungannya tadi. Padahal dia tahu bahwa itu adalah melanggar, itu tidak baik ya, sebagaimana yang terjadi di sebuah lembaga yang saat ini sedang rame ya, seorang bintang-bintang yang akhirnya nyungsep begitu, yang seharusnya sudah meraih bintang itu kan sudah berbagai pendidikan sudah dia lampaui, tetapi akhirnya nyungsep hanya gara-gara mengikuti sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar, tidak baik ya. Tapi yang lingkungan begitu kuat tadi ya, karena ada berdasarkan perintah yang tidak bisa ditolak walaupun itu salah, padahal sebenarnya tidak begitu. Akhirnya kelompok yang keempat ini ya akhirnya menjadi manusia yang tidak berguna ya, karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya bukan atas hati nuraninya. Dan kelompok yang kelima ini adalah kelompok orang yang tahu apa yang diinginkan dan berusaha keras untuk menggapainya sampai berhasil. Ya, nah ini positif. Dia punya keinginan, punya usaha, ya, punya tahapan-tahapan yang mesti harus diraih. Dan kelompok yang kelima ini adalah kelompok ya mudah-mudahan termasuk yang kita selalu di jalan yang benar, ya, di dalam ikhtiar mencari rizki, ya, untuk meraih satu tujuan dengan cara-cara yang baik ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya semua yang kita lakukan ini akan berpengaruh ya. Yang kita hasilkan itu juga akan berpengaruh kepada jiwa. Dan kalau itu berupa rizki yang kita bawa ke rumah, karena makanan itu adalah sebagai energi, ketika makanan-makanan itu kita hasilkan dari sesuatu yang tidak benar, tidak baik ya, maka ketika kita bawa ke keluarga kita boleh jadi akan juga berpengaruh kepada jiwanya. Kenapa orang-orang yang sudah berlimpah dengan harta, dengan jabatan, kemudian keluarganya tidak sakinah, mawaddah, warahmah, boleh jadi energi yang kita bawa ke rumah itu adalah energi-energi yang negatif. Rizki yang kita hasilkan itu rizki-rizki yang tidak halal ya, yang tidak kita hasilkan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum maupun agama yang kita yakini. Nah, terkadang kita tidak menyadari, harusnya kita harus introspeksi ketika kemudian kenapa anak kita seperti ini, tidak seperti yang kita inginkan. Kenapa anak-anak kita ini kok malas kalau diajak kepada kebaikan ya, misalnya. Kita harus introspeksi ya, introspeksi. Boleh jadi energi yang ada pada anak kita energi negatif ya. Karena apa? Karena hanya energi negatif akan dihasilkan, yang dihasilkan tadi dari supply atau sesuatu yang negatif. Apalagi manusia, motor saja kalau kita kasih minyak yang bercampur dengan air misalnya, itu ya jalannya juga bisa nggak bener Pak, nggak lancar, itu mesinnya bisa ngadat ya Pak ya. Nah, itu contoh kalau ada campuran aja, itu campurannya cuma satu macam Pak, cuma air aja. Nah kalau makanan kita campurannya macam-macam, itu tadi dari hasil mungkin dari Spanyol gitu kan, separuh nyolong gitu, misalnya. Dari makanan-makanan yang tidak sehat, itu akan bisa berpengaruh. Nah makanya ya mari yang sudah berlalu biarlah berlalu, kita tobat, kita minta ampun kepada Allah, berdoa ya apa yang sudah masuk kepada anak-anak kita, dan kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang positif. Nah itu tujuannya. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan terkait dengan sholat Jum'ah ya.
yang sudah pernah saya bacakan. Hari ini saya ingin melanjutkan tentang syarat daripada sahnya atau sah yang khusus pada hari Jum'ah. Ya, wa amma syurutul wujubi was-sihhatil mukhtasati biyaumil Jum'ah. Dan adapun syarat-syarat wajib dan sah, ya, wajib yang khusus dan sah pada hari Jum'ah. Fattafaqa kullu ala anna man min syartiha al-jamaah. Jadi syarat khusus pelaksanaan sholat Jum'ah itu tidak boleh tidak harus dilakukan secara berjamaah. Kamu tadi udah sholat Jum'ah? Sudah. Di mana? Di rumah. Nggak boleh, Pak. Di masjid, tapi sendiri, gitu, misalnya. Ya karena apa namanya? Belum waktunya, dia udah ke masjid gitu, sholat Jum'ah. Jadi syarat khusus bahwa sholat Jum'ah itu adalah diantaranya dilakukan secara berjamaah. Itu sepakat para ulama. Wakhtalafu fi miqdaril jamaah. Yang jadi persoalan, yang diperdebatkan, ya, atau ikhtilaf itu adalah ukuran itu jumlah yang mesti ada di dalam sholat Jum'ah itu. Bolehnya itu berapa? Gitu. Nah itu jadi ikhtilaf, ya Bapak Ibu. Ya, meskipun selama ini mungkin kita hanya tahu bahwa sholat Jum'ah itu harus dilakukan 40 orang minimal. Itu Imam Syafi'i. Itu pendapat Imam Syafi'i. Yang kemudian kalau orang udah kacamata kuda yang hanya pendapat Syafi'i saja, kacamata kuda itu nggak nengok, nggak kena kanan atau ke kiri, masih ada pendapat yang lain. Pokoknya 40, kurang 40 sholat duhur. Nah itu bisa terjadi, ya, di daerah-daerah tertentu yang kemudian habis sholat Jum'ah sholat duhur lagi. Yang seharusnya kalau udah ngaji pada subuh pagi hari ini tidak perlu. Karena apa? Karena ikhtilaf. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ukuran sahnya berjamaah itu di dalam sholat Jum'ah itu. Baik. Faminhum, maka sebagian mereka para ulama mangqala wahidun ma'al imam. Ada pendapat sholat Jum'ah itu boleh 2 orang, imam sama makmum tadi. Nah kalau kita sudah tahu seperti ini kan nggak masalah gitu, sholat Jumat itu dilakukan gitu. Ya karena memang baru kampung baru buka di apa, misalkan Trans, yang mau sholat ke masjid Jumat itu ya baru beberapa orang itu, ini hatta 2 orang wajib dilakukan sholat Jum'ah karena sudah cukup. Ya, inilah pendapat Imam Wahwat Tobari, Imam Tobari. Nah, ini ahli tafsir Bu, yang ngarang tafsir Tobari. Jadi yang mengatakan bahwa bolehnya sholat Jum'ah dilakukan 2 orang ini bukan orang bodoh, orang pinter dia. Ya, baik. Itu pendapat pertama. Wa minhum, sebagian lagi di antara para ulama yang lain, mangkola isnani siwal imam, berarti 3, 2 orang selain imam, berarti 3. Boleh dilakukan sholat Jum'ah. Bahkan orang ini mengatakan boleh karena ikhtilaf, ya, karena saya katakan ikhtilaf gitu. Nah nanti kita lihat kenapa gitu ya, kenapa mereka berbeda, itu nanti kita akan bahas. Baru 3, boleh 3 orang. Wa minhum mangqala salah satun dunal imam, 4. Jadi boleh mulai dari 2, 3, 4. Inilah wa huwa qaulu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Dan wa minhum manistarata arba'ina, dan sebagian dari mereka juga mensyaratkan 40. Nah, ini Imam Syafi'i tadi yang sebelumnya saya sebut. Wa huwa qaulus Syafi'i wa Ahmad.
Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapatnya ada di mana? Adanya di sini. Bahkan madhab Syafi'i wal masyhur mim madhabi Ahmad arbaun wa biqala Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah wa Ishaq wa riwayatun an Umar bin Abdul Aziz wa anhu istiratu khamsin. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mensyaratkan 50. Ya wajar saja di perkotaan, di kompleks sekarang ya lebih dari 40 orang mudah. Bagaimana nanti kalau di sebuah kampung yang mungkin minoritas umat Islam, Pak ya, misalnya di daerah-daerah tertentu, apakah kemudian tidak dilakukan sholat Jumat di situ hanya gara-gara dia ngajinya baru dapat yang 40? Nah, ini kan bahaya, Pak. Jadi selama ini dia itu belum pernah misalnya yang namanya Pepsodent pasta gigi itu ternyata bukan Pepsodent aja, banyak macamnya, tapi taunya Pepsodent aja dia, ya kan? Ya, orang seperti itu berbahaya, Pak, berbahaya ya, karena pendapatnya masih belum memberikan solusi bagi yang lain. Baik. Berikutnya, di antara para ulama itu wa minhum malam yashtarit adadan, tidak mensyaratkan hitungan itu. Tidak mensyaratkan 30, 40, 50 ya. Walakin ro'a annahu yajuzu bima dunal arba'in, andekan tetapi dia berpendapat boleh kurang dari 40. Wala yajuzu bisalasah, tapi dia tidak membolehkan hanya 3 orang, wal arba'ah 4 orang. Inilah wahwa madhabu Malik, madhab Imam Malik. Walaupun dia tidak menentukan berapa, nah ini namanya bahasa ini, bahasa diplomatik, Pak. Ya, bahasa diplomatik itu tidak ingin menyalahkan, tetapi sebenarnya arahnya begitu gitu. Nggak hitungan itu nggak penting lah gitu, bahasanya kan gitu, Pak. Tapi walaupun nggak penting, ya boleh kurang dari 40 tadi kata Imam Syafi'i pendapatnya, tapi juga tidak boleh kalau hanya 3, hanya 4. Ini kan pendapat tadi ulama, yang 4 tadi kan Imam Hanafi. Sebenarnya ingin mengkanter pendapat Imam Hanafi, tapi dengan cara diplomatik gitu, dengan bahasa diplomatik gitu. Apa sih hitungan nggak penting lah gitu kan bahasanya kan begitu. Tapi walaupun tidak penting, mengkritik juga Imam Syafi'i yang mesti 40, kurang dari itu boleh gitu. Tapi kalau cuma 3, 4 ya nggak usah gitu kan, nggak boleh itu gitu. Ini pendapat Imam Malik. Wa hadduhum bi annahum alladziina yumkinu an tataqarrab bihim qaryah. Dan yang jelas sholat Jumat itu harus dilakukan di tengah-tengah perkotaan atau perkampungan, ya, di pusat perkampungan itu ya. Tapi Imam Malik jelas pendapatnya tidak boleh 3, tidak boleh 4, tapi boleh dari 40. Lebih dari itu boleh kan gitu. Bahasanya begitu. Nah, pendapat-pendapat tentang jumlah bolehnya untuk berjamaah dan dilakukan sholat Jumat tadi beragam, Pak. Ya beragam. Ya, kalau sudah tahu begini ya nggak usah sholat duhur lagi. Ya paling kalau misalkan sedikit, baru sedikit itu kan paling pasti lebih, Pak, dari 15, 10 gitu. Misalnya ada daerah yang melakukan itu. Nah, sekarang yang jauh lebih penting adalah mengetahui apa latar belakang yang menyebabkan mereka berbeda terkait dengan jumlah ya bolehnya sholat berjamaah dalam sholat Jum'ah itu dilakukan. Wasababu ikhtilafihim, sebab perbedaan mereka para ulama tentang jumlah tadi, fi hada ikhtilafihim fi aqalli ma yantaliqu alaihi ismul jam'. Jadi ternyata perbedaan mereka itu dipicu oleh kebiasaan penamaan yang disebut berjamaah atau berkumpul. Jam'un itu perkumpulan. Ya, yang disebut namanya orang itu sudah dianggap berkumpul
hal dzalika salasatun au arbaun awisnani. Apakah yang disebut jamak itu 3, 4 atau cukup 2? Nah, itu yang jadi persoalan. Karena kata jamak itu di dalam bahasa Inggris itu kan satu bukan jamak, 2 saja sudah jamak, Pak, sudah plural itu. Sudah harus ditambah s. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu 3, Pak, 3 ke atas. Kalau dalam 2 orang itu belum disebut jamak. Belum disebut jamak. Dia musanna atau isim tasniyah, 2 orang. Ya, kalau jamak itu 3 ke atas. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, penamaan jamak itu bagaimana ukurannya gitu. Yang kedua, yang jadi persoalan, wahal imam dakhala fihim. Apakah imam itu masuk dalam hitungan itu? Ya, apakah imam itu tadi masuk dalam hitungan itu atau yang dikeluarkan? Am laisa bidakhili fihim, atau yang tidak dimasuk, artinya 2 boleh tapi imam 3 itu boleh jamak itu. Nah, apakah 3 itu termasuk imam atau 2 itu termasuk imam? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini baik, wahal jam'ul mushtaritu fi hadhihi shalah. Apakah jamaah atau jumlah tadi yang disyaratkan di dalam sholat Jum'ah itu wa aqal, itu yang paling sedikit, ma yantoliku alaihi ismul jam'i fi ghalibil akhwal, yaitu sesuatu hal yang dinamakan satu kumpulan kebiasaan yang sudah berjalan. Wa dzalika huwa aksar minas salasah wal arba'ah. Jadi dalam lisanul Arab, kebiasaan orang Arab, kalau dinamanya kumpul itu adalah tadi huwa aksaru minas salasah. Ya, mulai minimal 3 sampai 4 tadi. Walaupun Imam Syafi'i terkait dengan sholat Jum'ah itu belum membolehkan. Ya, belum membolehkan. Baik. Nah, karena persoalan penamaan jamak itu di dalam kalangan para ulama dan bahasa itu sendiri, maka faman dzaba ila anna syarta fi dzalika huwa aqal, bagi yang berpendapat bahwa sebagai persyaratan minimal ma yantoliku ali ismul jam'i wa kana indahu an aqal ma yantoliku ali ismul jam'i isnani. Terkait dengan perdebatan ukuran atau penamaan tentang kumpul itu, bagi mereka itu kemudian mengatakan bahwa al-aqal itu ismul jam'i isnani. 2 orang itu sudah dianggap orang berkumpul, ada 2 orang berkumpul kan gitu. Ya, dalam bahasa itu kan ada di masjid itu 1 orang sedang kumpul. Orang mengatakan sedang berkumpul itu apa mungkin 1? Nggak mungkin kan? Sedang berkumpul itu 2 orang itu udah berkumpul itu. Nah, menurut ini dari sisi bahasa 2 pun boleh karena sudah jamak itu gitu. Karena sudah berkumpul 2 orang. Walaupun itu tidak biasa. Biasanya lebih. Fa in kana mimman ya'udul imam fil jam'il mustaritu fi dzalik. Ya, fi jam'il mustariti fi dzalik. Adapun yang menjadikan hitungan imam atau memasukkan imam tadi di dalam persyaratan tadi, qala taqumul jum'ah bisnaini al imam wa wahidu ya sanin. Jadi di sini termasuk adalah bolehnya orang Jumatan itu 2 orang, imam di sini wa wahidun sanin adalah salah satu dari 2 orang, berarti 3. Wawahidu sanin, al imam wawahidu sanin, bahasanya begitu, Pak. Jadi imam salah satu dari 2 orang itu, jadi 3. Wa in kana mimman la yara ayya'udal imam fil jam'i. Adapun orang yang berpendapat bahwa imam
ini tidak termasuk di dalam amma qala taqumu bisnaini siwal imam. Maka di sini kemudian menjelaskan bahwa imam bagian dari jamaah itu 2 orang itu selain imam. Berarti 3 juga nih. Wa man kana aidan indau an aqallal jam'u salasatun. Adapun juga ada pendapat yang lain menurutnya bahwa yang paling sedikit untuk bisa sholat jamak itu 3. Fa in kana la ya'uddul imam fi jumlatihim. Ya, jika dia tidak memasukkan imam dalam jumlah itu, qala bisalah satin siwal imam 4. Ya. Kemudian wa in kana mimma ya'udul imam fi jumlatihim wa fikun qaulun man qala aqall jam'i isnani wa lam ya'ud al imam fi jumlatihim. Adapun pendapat yang tidak menghitung termasuk imam dalam jumlah mereka, ya, maka dia mengatakan berpendapat aqall jam'i isnani wa lam ya'udul imam, dan tidak memperhitungkan imam. Yang 2 itu termasuk imam fi jumlatihim. Wa amma man ra'a ma yantaliqu alaihi fil aksar, dan adapun orang yang berpendapat yaitu yang lebih banyak, wal urful musta'mal ismul jam'i, karena dianggap berkumpul atau ini yang sudah berlaku itu yang namanya berkumpul itu qala la tan'aqidu bil isnaini wala bil arba'ah wala yakuddu fi dzalika haddan, dan dia mengatakan bahwa bukan yang namanya berkumpul itu bukan 2 dan juga bukan 4 dan tidak ada batasan itu tadi. Maka ketika orang seperti ini walam makana min syurutil jum'ah al istitana indahu haddu hadal jam'i, adapun persyaratan sholat Jum'ah itu mesti harus dilakukan, ya tadi hadal jam'i bil qadri minan nasi, yaitu kadar kemampuan seseorang, alladzina yumkinuhum ayyaskunu ala khiddati minan nas, yaitu kemampuan mereka yang tinggal di situ. Nah, di situ harus berkumpul di tengah masyarakat yang memiliki kemauan untuk melakukan sholat Jum'ah di situ. Wa huwa malikun rahimahumullah. Inilah pendapat Imam Malik, semoga Allah merahmati. Jadi Imam Malik tidak perlu ada hitungan itu. Yang penting di situ ada orang kumpul lebih dari 4-5 orang, kemudian mereka ingin melakukan sholat Jum'ah. Nah, itulah yang kemudian diboleh. Ya, ada kumpul lebih dari 4. Ya, walaupun dia tidak membatasi, yang penting di situ ada kumpul, tapi ya kumpulnya tadi ya jangan 4-5 gitu, lebih dari itu maka boleh dilakukan sholat Jum'ah. Pak, ya, kalau sholat Jum'ah itu ada 2 syarat. Syaratnya kan ada khutbah sama sholatnya. Ya. Nah, kemudian kalau umpamanya kita pas ada rapat tidak bisa dapat khutbahnya, ya, kita sholatnya aja. Ya, ya. Kita masuk sholatnya aja, apakah kita nanti harus sholat luhur dulu juga luhur? Ya. Jadi itu ikhtilaf terkait dengan orang yang hanya mendapatkan sholatnya saja, karena mungkin kepepet dalam keadaan yang ini, kita di kantor yang perintah atau aturan main yang ada itu di dalam fikih diaturnya adalah begini, Pak, bukan orang yang mendapatkan khutbah atau sholat, tapi ukurannya adalah ketika dia nggak mendapatkan khutbah tapi mendapatkan sholat lengkap 2 rakaat itu dari takbirnya tadi misalnya, dia tidak perlu sholat duhur. Ukuran dalam fikihnya ketika dia datang mendapatkan sholat 1 rakaat, berarti hilang dia ketinggalan 1 rakaat, maka dia cukup mengganti 1 rakaat. Tapi ketika dia tidak sama sekali mendapatkan 2 rakaat, tetapi hanya di ujung tadi, belum salam, Pak, belum salam nih, ya, maka dia sholat 4 seperti sholat duhur. Jadi batasannya bukan khutbah. Jadi ketika dia datang, ketika dia masih mendapatkan 1, cukup tambah 1, ya. Kalau dia mendapatkan sama sekali nggak mendapatkan masalah, dia sholat duhur 4 rakaat. Jadi bukan di khutbahnya. Nah, kalau di khutbahnya itu ikhtilaf, memang ikhtilaf pendapat para ulama, dianggapnya begini,
karena sholat duhur itu 4 rakaat, di situ terhitung 4 rakaat, sholat Jumat itu 2 rakaat karena dianggap khutbah itu sebagai 2 rakaat, maka ketika hanya mendapatkan 2 rakaat dia itu ikhtilaf. Tapi mayoritas berpendapat bahwa ketika dia datang sholat Jumat itu masih mendapatkan 2 rakaat, maka dia tidak perlu sholat duhur, ya, sesuai imam. Tapi 1 rakaat ditambah. Tapi ketika sama sekali tidak dapat, baru dapat belum salam gitu ya, Allahu Akbar, kita langsung duduk kan, ya, tahiyat akhir kan begitu, maka kita ketika berdiri 4 Pak, 4 itu, jadi 4 ini. Jadi patokannya dari dapat berapa kita. Seperti sholat wajib ini, ketika kita datang ke masjid, ya, kita datang ke masjid, kemudian imam sudah ruku, kita kemudian Allahu Akbar ikut ruku, itu kita dapat 1 rakaat, nggak perlu nambah itu. Kalau memang kita ruku itu di awal, ya. Kalau ruku itu sudah kedua, kita cuman nambah 1 misalnya. Kalau itu sholat misalnya sudah tergantung berapa rakaat yang kita ketinggalan tadi. Tapi patokan orang itu mendapatkan 1 rakaat adalah ketika dia mendapatkan rukuknya imam, walaupun kemudian Allahu Akbar. Jadi kalau kita namanya makmum masbuk, yang memang kita datang itu tidak mendapatkan Fatihah, tidak mendapatkan surat gitu, sudah terakhir kemudian ruku, kita langsung ruku Pak, nggak usah kemudian Allahu Akbar, apalagi kita kemudian baca apa tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, itu sayang sekali ya, malah justru kita gitu Allahu Akbar nggak usah baca Allah, langsung ruku. Ya, karena apa? Karena saya sudah pernah menyampaikan di forum ini juga bahwa imam itu menanggung ya bacaan makmum tadi. Ya, itu diantaranya. Maka nggak perlu baca. Ya, sayang sekali. Makanya termasuk begini Pak. Ketika imam ini sudah ruku, ya kita ketinggalan, sudah sujud gitu, kita datang gitu, terus kita nggak takbir gitu, nungguin sampai imam berdiri. Ini juga dalam aturan ini hadis Nabi juga menganjurkan tidak begitu. Nah, walaupun kita tadi patokannya ketika kita takbir dan kita masih mendapatkan ruku imam itu 1 rakaat, bukan berarti ketika kita sudah tidak mendapat rukunya kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika imam sujud, ketika imam duduk, kita langsung duduk aja, langsung ikut sujud saja, walaupun itu belum masuk hitungan. Nah itu bisa terlihat Bapak nanti mana yang udah ngaji, mana yang belum gitu. Ya. Kalau mana untuk kehati-hatian, katanya kan kalau sholat Jumat itu sebelum kita datang dapat unta, kemudian telur gitu. Iya. Kemudian kalau kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kan sholat luhur aja. Ya. Nah itu yang salah juga gitu ya. Jadi artinya bahwa dalam aturan syariat yang sudah diatur berdasarkan rincian fikih ya dari hadis-hadis Rasulullah itu sendiri adalah dalam hal beribadah ini kita tidak boleh kemudian daripada tidak dapat apa-apa kemudian kita ini tidak juga. Itu dalam situasi yang memang betul-betul kita sudah tidak di luar kemampuan manusia. Ya, tidak di luar kemampuan manusia. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita ini kan kadang-kadang bekerja berkaitan dengan perintah sesuatu yang memang ini gitu. Tapi memang ya tadi kita sebagai manusia ini diberikan sebuah pilihan. Ya. Ketika kemudian ada prioritas tadi, mana kita masuk kelompok yang mana nih? Kelompok yang ketakutan kehilangan gaji, apa kehilangan rezeki? Ada pilihan. Ya, gaji dengan rezeki kan beda Pak ya. Kalau gaji itu biasanya pasti Pak, walaupun ada bonus pun kecil. Tapi kalau rezeki beda. Nah ini kadang-kadang ada pilihan, takut kehilangan gaji, takut kehilangan pekerjaan tadi, tapi tidak takut kehilangan rezeki. Ya ini kan memilih sesuatu yang untuk ukuran orang normal tidak dibenarkan. Gitu. Jadi dalam hidup ini kita memang ada pilihan-pilihan. Termasuk ustadz ini juga ada pilihan Pak, betul itu.
Jadi terkadang kita sudah menyanggupi seseorang, tanggalnya sudah ditulis, ini ditulis, ya, tiba-tiba ada tawaran yang lebih tinggi, yang lebih mungkin eksposnya lebih tinggi gitu, diundang cuma Al-Hikmah, tiba-tiba sudah taken kontrak, sudah setuju, sudah apa, ada undangan misalnya di Istiqlal gitu. Akhirnya kita membatalkan ini, milih yang Istiqlal. Itu sebenarnya juga tadi kalau itu ukurannya kemudian ini, menurut saya juga tidak arif itu. Jadi ada orang yang arif, bijak dengan orang yang cerdas, Pak. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan orang yang pinter, orang cerdas, dan orang yang bijak. Wisdom sama smart. Ada perbedaan, Pak. Kalau smart itu keinginan manusia ini kan banyak, Pak ya. Banyak, betul nggak, Pak? Punya mobil satu, pingin dua, rumah sudah bagus, ngontrak, pengen punya sendiri, betul nggak Bu ya? Sudah punya sendiri, masih reot, pengen tingkat, ya, pokoknya keinginan tidak terbatas. Itu orang pinter itu, orang cerdas itu begitu, selalu berkembang pikirannya. Nggak apa-apa, tapi sekali lagi, kadang-kadang orang cerdas ini nggak memikirkan, kenapa ini saya tingkat, cuman berdua, akhirnya nyesel gitu. Ketika anaknya ini pengen ini, anaknya udah pada nikah semua, akhirnya berdua, nyesel juga. Karena dia melakukan sesuatu kira-kira ini nanti penting nggak gitu. Jadi tidak dipikirkan. Nah, tapi kalau orang bijak kan begitu. Saya udah punya mobil nih satu, keluarga sudah. Ya, kira-kira untuk beli lagi itu untuk apa gitu. Jadi dipikirkan prioritas kegunaan, lebih kepada kegunaan. Jadi sesuatu gitu. Kita ini kan kadang beli kita iya punya duit, tapi orang bijak kira-kira saya perlu nggak beli ini gitu ya. Jadi ada orang cerdas yang memang ini, tapi ada orang bijak gitu, yang kita sebut dalam bahasa Inggris itu kan ada smart dan wisdom ya, jadi kebijakan itu. Nah, sejauh mana kita bisa memanage diri kita tadi, masuk golongan manusia yang mana kita tadi? Ada lima kategori tadi ya. Mau yang pertama ya monggo, anak pang ini nggak punya tujuan, udah kesana kemari, pokoknya makan lapar, ke warteg, ya, pokoknya kuping dibolongin nggak urusan, tangannya diinikan, ya nggak punya tujuan, ya udah gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya kira, ya bahasanya, ya silakan. Tadi kita datang ke masjid sholat Jumat, di masjid itu kita nggak dapat satu, nah, berarti kan harinya kedua. Ya. Meneruskan rakaat yang kita jalankan apa memang ulang? Apanya? Udah salam. Ya. Di masjid kita sama sekali tidak dapat, dan bahkan imamnya sudah salam. Salam. Ya. Berarti kita sholat duhur kan? Sholat duhur. Duhur itu berarti mulai dari awal. 4 rakaat. Iya, dari awal. Kalau kita memang tadi kan sama sekali tidak mendapatkan imam. Tidak mendapatkan imam, walaupun mendapatkan tapi di akhir sudah tahiyat, kan memang kita harus 4 Pak, harus 4. Kalau kita dapat 1 kan nggak usah tadi, cukup ditambah 1 aja. Ya. Cuma dapat salam berarti kita ngulang dia. Iya, memang dari awal kita sholat duhur. Iya, dari awal kita sholat duhur. Iya. Jadi kita udah selesaikan itu, berarti bubar ke sholat duhur. Iya, sholat duhur aja. Ya. Ada yang lain? Ya. Jadi intinya memang gini Pak. Ada kelompok memang di antara ya para ustadz saja gitu kan, referensi bacaan ya, yang juga akan berpengaruh gitu. Jadi kalau Bapak menemukan orang yang kaku, yang mesti begitu menyalah-nyalahkan gitu, tebak aja bahwa ini bacaannya, ya, Bapak nggak usah perlu marah gitu, nggak usah perlu disalahkan, ke orang ini punya pendapat itu mungkin bacaannya seperti itu. Jadi Bapak nggak usah diladenin gitu, Bapak yang sudah ini jadi kebijakan Bapak. Jadi orang itu memang ya ukurannya tadi ya. Nah ini kan ilmu penting nih, ketika Bapak sudah tahu bahwa ada sholat Jumat ini jumlahnya juga macam-macam para ulama tadi, bahwa tidak perlu sebenarnya nanti kita berdebat bahwa perdebatan yang hanya pendapat Imam Syafi'i saja 40, kurang dari itu kemudian ini
Nah itu sulit sekali Pak, kalau kita hanya ingin merubah kebiasaan yang seperti itu yang sudah dipegang kekeh dari keturunan dulu, kemudian kita malah yang jadi hancur Pak kalau kita nggak bijak. Kita hanya mengandalkan kecerdasan kita, keilmuan kita, tanpa diikuti dengan wise tadi, kebijakan kerendahan hati untuk menghormati satu pendapat yang juga dibenarkan tadi menurut Imam Syafi'i seperti itu. Ketika sholat kurang dari 40 itu, maka diganti dengan sholat duhur. Sebenarnya prakteknya nggak perlu sholat Jumat kemudian sholat duhur lagi, cukup sholat duhur saja, karena bahasanya itu juga bahasanya ketika jumlah orang, ini pendapat Syafi'i ya tadi yang harus 40 ya, itu kurang dari 40 nggak perlu ada sholat Jumat kan gitu bahasanya. Tidak kemudian salah kaprah dipahami, karena kurang 40 Jumat masih berjalan, kemudian setelah Jumat karena belum sah sholat duhur, bukan begitu. Tapi Bapak kemudian nanti ketika ketemu seperti itu datang ke satu tempat nyala-nyalain, ya nggak bijak juga, ya sudahlah gitu, karena memang itu pendapat mereka gitu. Karena ada kejadian Pak, kejadian begini Pak, ada seorang santri, ya santrinya belum lama diajarkan oleh ini ilmu-ilmunya itu, nah, dipraktekkan satu ketika ya sholat Jumat juga Pak, ya kemudian ternyata itu memang hanya tahu dengar-dengar aja. Nah, ukuran khutbah itu bukan sesuai dengan apa yang dia pelajari, ya. Yes, pokoknya ukurannya kira-kira udah cukup nggak, udah panjang nggak nih khutbahnya gitu. Udah, jadi ukurannya waktu gitu misalnya. Ini kejadian. Kemudian setelah selesai, ini santri karena tidak sesuai dengan ilmunya, kemudian dia berdiri, salah-salahin tuh si khotibnya ini. Ini khotib nggak pernah belajar, nggak pernah ini, goblok, ini nggak sah ini sholat gitu kan gitu. Oh, nah pinter dia, bener sih dia katakan. Tapi pada akhirnya ya benjut Pak, dikeroyok sama masyarakat di situ. Ini kan kiai yang dihormati ini, kok disalah-salahin kemudian, ini kurang ajar ini orang nih pendatang gitu. Nah akhirnya karena babak belur nggak jadi pulang dia Pak, balik lagi ke pesantrennya gitu, ngomong sama kiainya, loh kenapa itu muka kamu kok pada benjut gitu, saya di sana, loh kenapa, ya ceritakan kejadiannya gitu. Ya udah besok hari Jumat berikutnya datang sama Pak Kiainya, ya Kiainya sudah ngerti, ya ingin bales apa yang dialami oleh santrinya, tapi dengan cara yang bijak gitu. Ya, bagaimana Kiai tadi ceritanya gitu. Ini cerita pesantren itu begini Pak, akhirnya datang duduk di luar di depan sama santrinya gitu. Selesai Jumat seperti itu dia sampaikan oleh anunya. Setelah itu kiai itu tadi nangis, nangis gitu, nah, sehingga membuat bingung si imamnya tadi. Akhirnya bertanya tadi, kenapa gitu nangis? Nah, rupanya dia berbohong, semalam saya mimpi gitu kan. Ya kebetulan ini imamnya berjenggot, mimpi mau dimasukkan ke neraka gitu. Pada saat itu saya nggak jadi karena dapat dari bulunya jenggotnya Pak Kiai gitu. Oh ini karena tadi masyarakat takut kejadian minggu yang lalu ada orang yang ke Jumatan, orang asing nih belum bubar Pak, itu belum bubar orang-orang Pak, takut nanti ini disalah-salahin lagi gitu. Nah, karena nangis-nangis tadi dia dengerin minta satu helai jenggot kiai tadi bisa menyelamatkan neraka. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ya jamaah tadi juga ingin selamat juga dari neraka gitu. Akhirnya rebutan itu jenggot dari Pak Kiai tadi, babak belur tuh kiainya. Jadi cabutin semua itu jenggotnya gitu. Misalnya begitu gitu. Ya cara membalas tapi dengan cara yang luar biasa gitu. Dia cerdas tapi juga bijak gitu. Contoh dalam anekdot lah gitu ya, bahasa bagaimana cerdas itu belum tentu bijak. Tapi insya Allah orang yang bijak adalah orang yang cerdas. Nah, itu yang saya harapkan mudah-mudahan Pak. Jadi jangan mentang-mentang serba tahu tapi kemudian tidak tahu situasi, kemudian kita sampaikan kebenaran itu katanya kulil haqqa walau murran gitu.
sampaikan kebenaran itu walaupun pahit gitu. Pahit bener Pak kalau kita menghadapi orang-orang ini. Saya tahu banyak itu di kepolisian nggak bener, nggak ini, terus kemudian saya mentang-mentang gitu ya. Jadi babak belur saya. Tahu situasi. Saya kira ini Pak ya. Wallahu alam bisawab. Waktu juga yang membatasi kita udah suruk. Pas ya udah masuk Pak ya. Ya mari kajian pada pagi hari ini kita sama-sama akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.